Orang yang bilang 100% diri dia bahagia tuh bohong, tapi 100% sedih terus juga aku rasa nggak ada. Namanya hidup emang ups and down. Kitanya juga harus selalu merasa muda. Skala prioritas dalam hidup tuh pasti harus pertama sehat dulu ya. Kalau kita sehat, mau aktivitas apapun juga pasti rasanya lebih gampang, lebih mudah buat kita. Mau bekerja, mau bersenang-senang, mau jalan-jalan, mau berkreasi. Kita punya kreativitas juga pasti lebih baik lagi kalau semuanya juga sehat gitu. Jadi kalau ditanya, buat saya skala prioritas sehat itu nomor 1. Kalau udah sehat badannya apa aja jadi lebih gampang. Standar ya kayaknya ini udah tips yang mau dokter, mau orang tua, mau siapapun lah pasti tahu. Istirahat yang cukup, makan yang benar, olahraga yang teratur. Terus sama punya lifestyle yang baik ya pastinya ya. Pola makan sebenarnya sama aja kayak gitu ya. Tapi yang kayak tadi aku udah cerita di press con tadi bahwa sebenarnya mengalahkan diri sendiri yang paling penting. Kadang-kadang self control itu yang perlu kita latih setiap hari. Karena keinginan kita tuh banyak banget yang mengganggu gitu. Keinginan kita untuk makan berlebihan, keinginan kita untuk tidak berolahraga karena males kadang-kadang, keinginan kita untuk misalkan melakukan hal yang sebenarnya merugikan tubuh gitu. Jadi kayak gitu-gitu kan sebenarnya dilawan bukan si makanannya, bukan olahraganya, bukan bentuk apanya, tapi kan hawa nafsu kita lah. Jadi aku pikir ya salah satunya ya contoh yang paling gampang harus diikutin ya itu tadi gitu. Dan kadang-kadang faktor-faktor yang menghambat kita untuk maksimal dengan pola hidup itu tuh kan banyak banget ya. Jadi yang bisa membuat kita menuju lebih baik ya diri kita, self control, menahan semua yang tidak baik ya, harus mengalahkan diri kita lah. Jadi tipsnya mungkin itu sih kalau dari aku. Namanya hidup ya kadang-kadang kita ada ups and down-nya ya. Ada waktu kita tiba-tiba kita sedih, kita punya masalah, ada waktunya kita happy. Ya sama lah, saya maksudnya manusia biasa juga yang kadang-kadang juga ada momen malesnya juga ada momen lagi datang bulan misalkan kadang-kadang kita punya hawa nafsu makan tuh lebih gede gitu ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa tahan padahal kita udah coba tapi ya akhirnya susah lagi ya. Caranya adalah pada saat kita udah misalkan udah nggak sedih lagi, kita bisa bangkitin mood lagi, that happy. Misalkan kita lagi hari ini pengen apa ya udah, misalkan aku nggak bisa tahan ya udah besok kita mulai coba atur lagi gitu ya. Namanya hidup ya naik turun ya biasa, wajar. Kemudian dalam arti yang gimana nih kemudian? Menurut kamu? Ya wajar ya orang punya banyak mood ya. Kalau kemudian ya saya rasa saya dan berjuta-juta orang nggak ada yang sama sifatnya kok. Nggak cuma di dunia ini yang kemudian nggak cuma saya doang kok. Apalagi kita ke-expose dengan banyak orang. Sebenarnya kan kalau saya kan orangnya sebenarnya introvert ya. Saya sebenarnya saya tuh agak kalau terlalu sering di tempat rame banyak orang tuh ngambil energi. Saya tuh gampang capek. Jadi kayak gampang gitu. Beda sama orang kalau extrovert dia di tempat rame, dia itu jadi kayak dikasih energi, jadi bikin semangat. Nah saya justru ya karena pekerjaan saya adalah bertemu dengan banyak orang, kadang-kadang kita fake it till you make it gitu loh. Harus berusaha untuk memberikan selalu yang orang pengen lihat dari saya. Dan it's kinda itu capek juga sih. Nah caranya supaya nggak capek ya harus dibarengi dengan pola hidup sehat juga sih supaya bisa balance.
Karena kalau kita energinya diambil terus dan kita nggak bisa recharge itu yang sakit kita, yang moodnya jelek terus pasti kita. Nggak tahu ya, aku juga bingung karena di dalam kepala aku tuh kayaknya aku stuck aku di usia 20-an. Jadi karena energinya tuh masih banyak banget gitu dan masih semangat gitu, kayak masih pengen kerja, masih pengen traveling. Karena mungkin beberapa tahun dulu di usia yang lebih muda gitu ya, aku fokusku tuh agak beda gitu, bekerja dan mungkin pada saat itu memiliki pasangan ya, jadi fokusnya beda gitu. Pada saat benar-benar sendiri, fokusnya tuh jadi beda banget. Jadi banyak cita-cita yang ternyata tanpa aku sadari, sebenarnya dulu aku pengennya begini. Tapi karena ada pemikiran tidak hanya seorang, jadi kita kadang-kadang mengorbankan sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau, tapi ya udah demi kelancaran lah ya gitu. Sampai akhirnya pada saat benar-benar sendiri dan kita lebih tahu apa yang kita mau dan apa yang lebih baik buat kita dan yang kita butuhin buat kita bisa lebih egois aja sih, lebih semangat. Aku bisa bilang, aku nggak mau ambil kerjaan. Kenapa? Aku lagi mau pergi sama temanku. Karena aku udah bisa bikin hidupku tuh balance. Dimana hal ini hanya akan membuat aku pusing. Hal ini hanya akan membuat aku nggak happy. Mendingan aku nggak usah ambil deh gitu. Jadi aku udah bisa say something yang aku ingin lakukan dan kerjakan. Dan itu membuat aku jadi lebih happy dan balance ya. Kalau dibilang 1 tahun full happy juga, ya ada ups and down-nya juga ada. Manusia nggak ada yang orang yang bilang 100% dia bahagia tuh bohong, tapi 100% sedih terus juga aku rasa nggak ada. Namanya hidup emang ups and down lah. Ya aku pikir ya gitu sih. Kitanya juga harus selalu merasa muda. Wow.